Ya. Oke, kita akan mulai memasukkan data-datanya ya. Nama perusahaannya adalah PT AIUEO. Nah, jadi di judul atas ini kita tuliskan dulu ya nama perusahaannya. PT AIUEO. Oke. Nah. Kemudian di bawah nama ininya dulu. Nama laporannya adalah balance sheet atau neraca gitu ya. Tahunnya jangan lupa 2017. Oke, kemudian data apa lagi yang mesti ditambahkan di sini? Dalam ribuan, Bu. Ya, dalam ribuannya ya. Nah, nanti kalau misalnya kamu nanti mau kamu bisa lihat nanti di videonya ya. Saya sudah buat videonya cara membuat Excel-nya untuk membuat ini neraca. Ya, kamu bisa nonton videonya itu bagaimana cara mengetik supaya bisa tabelnya ini bisa rapi ya, besarnya lebarnya supaya kamu tidak saling tumpang tindih nanti angkanya gitu ya. Nanti bisa nonton di video yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini kan semua masih di pinggir ya. Nah, ini nanti kamu lihat di videonya, bisa kita ketengahkan. Oke. Ini saya harus bergerak cepat karena waktu kita hanya 1,5 jam ya. Jangan lupa ya, bagian kiri adalah aset, bagian kanan adalah liabilities and equity gitu ya. Nah, template yang sudah ada isinya ini. Oke, sekarang kita coba masukin data-datanya ya. Yang termasuk aset dulu ya. Dari soal ini, ada cash nggak di sini? Ada nih ya. Di nomor 13 ya, kita masukkan cash nilainya 500. Pindah mana di sini? Kita panggil tuh. Oke, cashnya. Oh, sorry. Sebentar ya. Saya kayaknya gini aja deh. Karena ini dalam ribuan ya. Supaya nanti kalian tidak salah lagi, saya bikin aja dalam ribuan langsung ya. 0-nya 3. Ya. Jadi supaya nanti kalian tidak terjebak lagi di kesalahan yang sama. Nah, supaya mudah dulu kita ya belajarnya. Nah, ini 1000. Jadi saya tambahkan dulu angka 0-nya 3 kali. Nah, ini untuk semuanya ya. Untuk yang income statement dan juga balance sheet. Nah, ini. Nah, udah ya? Sudah dapat angkanya? Lalu kita masukkan. Nah, pokoknya kalau kamu sudah punya template-nya seperti ini, nanti tinggal data-datanya dimasukkan ke dalam. Ya, di bagian income statement juga begitu. Nah, ini income statement-nya kita kasih nama dulu ya. Namanya. Oke, lalu di bawahnya di sini income statement 2017. Oke. Nah, ini berarti kita buang saja ya. Kalau gitu ya, kita buang saja supaya kalian tidak bingung nanti. Nah, data pertama kita isi cash-nya dulu. Cash-nya berapa angkanya? Masih ada. Ya. Nah, cash ini angkanya 500.000. Ya, kamu tinggal panggil aja dari sini ya. Kamu arahkan kursornya ke cash, ketik sama dengan, lalu kamu panggil cash-nya di sini. Nah, gitu ya. Account receivable. Panggil dari mana? Account receivable. Di mana? Account receivable. Ada di mana dia? Wah, ini dia. Itu ya. Inventory. Nah, sudah ada inventory. Oke. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan.
Masih ingat kemarin jumlah pakai sum, ya. Nah, kita jumlahkan dulu. Nah, itu ya. Sekarang yang fixed asset, ada nggak plan di sini? Ya, coba ya. Kita coba ini dulu. Yang cash ini berarti ini sudah kita pakai, kita merahkan saja dulu, ya, supaya nanti kamu lihat ini sudah dipakai. Nah, mana lagi tadi ya? Oh, sudah. Nah, sekarang lihat di bagian soal ini. Kira-kira yang termasuk harta tapi yang sifatnya tidak mudah cair, ya, yang fixed asset, kira-kira di nomor berapa dari semua ini? Dari building, dividen, common stock, long term debt, cost of goods sold, land. Nah, yang mana yang termasuk kategori harta tetap atau tidak lancar, yang kalau mau jual itu susah lakunya, tidak mungkin dalam waktu 1 hari? Yang mana? Satu. Building, ya. Nah, gitu ya. Sudah dapat kan? Tinggal land ini kamu ganti jadinya. Jadi kita ganti angkanya, tinggal kamu panggil saja sama dengan panggil dari building. Nah, kemudian apa lagi? Ada equipment nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nah, kira-kira apa lagi di sini? Building. Ya, betul. Nah, ini equipment kamu ganti menjadi tanah. Angkanya berapa? Ini dia. Enter ya, kamu enter. Sudah, ada lagi? Tanah sudah. Nah, itu ya. Nah, sekarang kira-kira yang kita ke bagian itu dulu deh. Ya, kita jangan dijumlah dulu. Takutnya nanti ada lagi di dalamnya ya. Ada yang belum masuk kan? Nah, sekarang yang bagian hutang. Ada nggak yang kata-katanya account payable di sini? Ada account payable? Ada, Bu. Oh ini dia, nomor 8 ya. Nah, tinggal kita masukkan sini, panggil account payable. Oke. Sudah ya, ini sudah kita merahkan. Lalu, ada nggak notes payable? Notes payable, tidak ada. Berarti ini jangan dimasukkan, ya. Kamu buang aja ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke equity. Nah, di sini ada kata-kata equity tidak? Yang mana yang termasuk modal di sini? Di mana ada? Siapa yang tahu? Apakah dividen, common stock, long term debt, cost of goods sold, land, sales, account payable, administration expenses, interest, depreciation, inventory. Administration expenses, Bu. Administration expenses itu maksudnya biaya. Nomor 4, Bu. Biaya. Betul. Nomor 4, Bu. Nomor 4, ya, hutang. Ya, kita masukkan sini. Ini jangka panjang. Nah, kita masukkan sini saja ya. Karena tidak ada lagi hutang yang jangka pendek. Nah, oke, masukkan di sini angkanya. Nah, kita panggil angkanya mana tadi? Long term debt. Nah, ini dia. Nah, ini udah selesai, kita merahkan supaya artinya ini tidak akan kita pakai lagi yang merah nanti ya. Nah, sudah. Tidak ada lagi nih ya, berarti tidak ada lagi hutang-hutang ya, sudah masuk semua. Nah, kemudian kita masuk ke equity. Nah, equity atau modal. Biasanya di sini yang mana yang termasuk modal? Dalam bentuk saham biasanya. Ada yang tahu yang mana? Ada yang tahu? Dividen, Bu. Dividen nanti di sini. Nih dividen. Nih, dividen nanti punya laporan sebelahnya. Common stock. Ya, common stock. Tadi ada yang bilang dividen. Saya masukin aja dulu ya dividennya ya. Gak apa-apa. Nah, mumpung udah disebut tadi. Mana tadi dividennya? Nah, ini dia. Kita
kita masukkan dulu ke sini. Nah, gitu. Oke, jadi dividen sudah aman ya di sebelah kanan. Common stock berarti kamu ngambil di sini. Oke, kita ketik aja di sini. Common stock. Oke, nilainya berapa common stocknya? Ya, ini dia. Oke, ini sudah merah. Ada lagi? Nah, udah nih. Ya, balance sheet kita sudah terisi. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Nah, syaratnya yang namanya balance sheet itu antara kiri dengan kanan harus balance, harus sama jumlahnya. Nah, kita tes sekarang. Kita jumlahkan semuanya. Kalau semuanya balance kiri kanan berarti kamu masukinnya udah betul semuanya. Oke? Nah, ini kita tes dulu ya. Sekarang kita yang fixed asset belum dijumlah tadi ya. Kita jumlahkan dulu. Nah, berarti yang ini ditambah yang ini ya. Current asset ditambah dengan fixed asset. Oke, kita jumlahkan. Yang ini ditambah dengan fixed asset. Oke, 4769. Sekarang kita cek yang kanan apakah segitu jumlahnya. Kita jumlah saja, sum saja. Dari atas ya, ngambilnya. Dia jangan dari sini aja, tapi dari atas ini. Dari atas ke bawah. Nah, oke. Angkanya sama nggak? Sama Bu. Sama, iya. Nah, ini berarti hitungan kita betul. Bentar ya, saya samakan dulu simbolnya ya. Pakai dolarnya dulu ya. Kalau saya lagi ketik-ketik ini, kamu lihat nggak sih simbol dolarnya? Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Kelihatan kan ya? Nah, soalnya waktu saya bikin ininya, videonya, dia nggak muncul yang bagian atas ini. Lambang-lambang currency-nya itu nggak kelihatan gitu. Jadi saya juga nggak tahu ini gimana gitu. Jadi yang penting kamu perhatikan dulu pada saat saya menjelaskan ini supaya nanti kamu nggak ketinggalan. Nanti kalau misalnya ada yang kamu ketinggalan gitu ya, nanti nonton di videonya aja ya. Nah, ini artinya balance sheet kamu sudah betul ya. Kalau di dalam soal nanti kalau sudah seperti ini balance sheet kamu itu kamu sudah 30%-nya sudah dapat nilai gitu ya, sudah dapat angka. Nah, sekarang kita masukkan yang kedua. Bagian kedua ini income statement. Nah, angkanya ya tinggal sisanya aja ini. Kan ini udah merah semua nih. Berarti tinggal sedikit kan? Nah, paling atas ingat net sales. Angkanya kita tinggal ambil saja dari sebelah. Net sales mana? Sales kita. Ah, ini dia. Masukkan. Ya, 1.500.000. Ini kita merahkan lagi. Oke, sudah habis berarti. Yang kedua adalah cost of goods sold. Ada nggak? Nah, ini dia. Pindahkan. Ya, berarti ini kita merahkan lagi. Yang kedua. Kemudian ada depresiasi. Ada yang depresiasi? Ya. Kita panggil saja depresiasi. Oke. Nah, lalu apa lagi? Masih berapa yang tertinggal? Nah, ini dia. Kamu lihat dulu ya. Kan di sini harusnya tinggal biaya tinggal 2. Ini dengan saya merahin ya. Nih, supaya kamu nggak bingung. Nih, harusnya dalam soal itu tinggal 2 saja yang kurang dimasukkan. Tapi di sini ternyata masih ada 1 lagi yang belum. Nah, ini tanda-tandanya bahwa kamu harus betul-betul teliti gitu ya. Oh, berarti ini administration expenses-nya harus dimasukkan di sini. Kan semua biaya-biaya ya. Expenses itu biaya. Nah, jadi ini dimasukkannya di atas ini sebelum EBIT. Karena apa? EBIT itu nanti hanya dikurangi dengan interest dan tax saja. Jangan ada biaya-biaya lain lagi gitu. Nah, otomatis kamu harus masukkan di sini tambah 1. Nah, gimana caranya? Kamu klik aja di sini ya. Di bagian EBIT, artinya apa? EBIT ini mau diturunkan gitu ya, supaya ini dikosongkan 1 ya, kolomnya, barisnya barisnya dikosongkan 1. Kita mau isi dengan administration expenses. Caranya hanya tinggal klik insert saja. Nah gitu. Oh, ini lupa saya. Ini juga harus. Nah, jadi ada kolom kosong di sini yang kita bisa isi dengan administration expenses. Nah, gitu. Jadi kemarin
kalian tuh banyaknya kejebak di sini. Nah, gitu ya. Ternyata kamu nggak masukkan ini, administrasi, ini biaya administrasi harusnya ditambahkan di sini ya. Jumlahnya adalah ini. Oke, 50.000. Nah, ini sudah merah. Lihat kan tinggal 2. Ya, lalu kita mulai menghitung EBIT. EBIT ini tinggal kurangi aja dari atas, ini dikurangi ke bawah, dikurangi ke bawah, dikurangi ke bawah, enter. Sudah dapat 698.000. Baru kita masukkan angka interestnya 70.000 ya. Sekarang kita mau masukkan interest sebanyak 70.000. Oke. Dapatlah taxable income-nya. Nah, gimana caranya? Masih ingat kemarin? Kurangi dari yang atas, dari EBIT dikurangi interest paid. Nah, 628. Nah, di kalian jawabannya sama nggak taxable income-nya? Nah, ini 628 ini nanti yang menjadi panduan kita mau membuat tax. Jadi kalau kemarin saya mengoreksi, saya lihatnya dari ini dulu. Kalau 628 itu jawaban kalian, saya langsung koreksi lagi ke bawah. Tapi kalau angkanya nggak segini, saya tinggalkan. Berarti ini udah salah kalian, gitu ya. Ya, jadi yang pertama nanti yang pertama saya koreksi adalah ini dulu, balance atau tidak. Terus yang kedua yang saya lihat adalah ininya, taxable income-nya. Taxable income-nya 628, berarti kalian betul, ya. Tapi kalau udah di sini salah, otomatis ke bawahnya akan salah lagi, salah total, ya. Oke, ini depresiasi sudah merah, interestnya sudah merah. Nah, sampai sini dulu, ya. Berarti kalau kamu sudah sampai sini, ya, baru nanti kita akan mulai menghitung pajaknya. Bu, ya. Bu. Yang itu Bu, total liabilities-nya Bu, kok udah diisi Bu? Mana tuh? Yang di balance sheet. Oh iya. Ya, nggak apa-apa juga. Tadi saya manggilnya dari bawah sini lah, saya panggil semua, deret gitu. Bisa juga nggak apa-apa. Kalau liabilitiesnya udah dapat Bu, gimana Bu? Kalau dapat boleh, ya. Saya coba ya, saya ulang ini. Berarti saya ulang lagi. Berarti kita mau pakainya yang ini dulu. Oke, apa boleh juga ya. Berarti ini satu-satu. Nah, gitu ya. Berarti nanti kamu tinggal jumlahkan ini total liabilities dengan total equity-nya. Ya, sama aja. Hasilnya akan sama aja. Coba kita lihat ya. Kita panggilnya dari sini berarti kan? Nah, oke. Tuh, sama kan? Sama. Ya, sama aja. Boleh kamu. Oke. Nah, nanti saya lihat ya jawabannya. Kalau kemarin itu kebanyakan memang hasilnya tidak sampai 628. Hanya beberapa saja yang betul ya jawabannya. Jadi, nanti yang saya lihat adalah prosesnya. Proses dalam membuat ini, ya, seberapa kreatif kalian membuatnya, ya. Yang penting kalian paham dulu ya, masukkan data ini ke dalam laporan keuangan. Ya, setelah ini baru kita akan membuat. Nah, setelah taxable income, baru nanti kalian buat perhitungan pajaknya. Ya, masih ingat kan? Saya coba ambil perhitungan pajaknya dari mana ya? Saya mesti minjem ini dulu. Saya mau pakai tabelnya dulu ya. Jadi sampai mana kita ya? Nah, di sini. Saya akan buat di sini. Nah. Ya. Oke, kebacakan kalian? Lalu kita akan mulai menghitung taxable income kita. Ini angkanya kamu pindahkan ke sini. Taxable income harus kamu ambil dari atas. Dari sini pindahkan ya. Nah, baru kita mulai menghitung tax bill-nya. Ya, berarti ini angkanya ada di mana nih? Kalau angka 628.000. Nah, gitu. Ya.
Saya kemarin berharap supaya kamu pada saat saya bilang ada 03 di situ, di sininya juga harusnya ada 03 gitu. Tapi ada juga beberapa yang lupa gitu dimasukkan di sininya 03-nya. Jadi waktu menghitung rate-nya menjadi berubah. Nah, 628 ini posisinya ada di mana kira-kira kalau melihat dari sini? Coba kalian bisa lihat. Ada di mana 628.000 ini? Di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris kelima. Baris kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. 300. Ya. Dia belum sampai 10 juta ya. Dia baru sampai di sini aja di antara ini. Betul ya. Di 34 ini. 34% yang kedua. Oke, jadi kamu tulis aja dulu 15%. Kemudian 25% ya. Kalau kamu bekerja seperti ini bisa cepat sekali, apalagi dengan adanya ini ya, Excel ini membantu sekali. 39%, kemudian 34%. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Saya coba ke depannya. Waktu itu nggak apa-apa lah di belakang. Saya mau coba supaya kamu nggak bingung ya. Nggak satu-satu ya. Saya ada kepikiran supaya ini bisa lebih cepat bekerjanya. Oke. Jadi ini sudah dapat angkanya 15%, kita masukkan sekarang data ininya saja, pengurangannya saja. Gimana? Boleh ya, supaya agak cepat ya. Di sini kita langsung berhitung saja jadinya. Yang pertama itu kan 50.000 dikurangi 0. Nah, jadi angkanya langsung keluar di sini. Jadi begitu nanti saya lihat di sini ada rumusnya ya. Terus yang kedua ini berarti 75.000 dikurangi 50 ya. Kamu nggak bingung kan saya bergerak begini? 75.000 dikurangi 50. Nah, ya. Nah, supaya kita lebih sistematis pergerakannya. Yang ketiga 34% dari 100 dikurangi 75 ya. Kita ketik dulu sama dengan pakai tanda kurung ya. Oh iya, saya lupa kemarin siapa ya? Ada yang dia harusnya dapat nilainya bagus. Dari atas sudah betul angkanya, tapi dia lupa nggak pakai tanda kurung. Gitu. Jadi begini, pada saat menghitung menguranginya 34% dikali gitu ya. Terus lupa nggak dikurungkan. Nah, itu jadi angka tax bill-nya itu menjadi kacau. Beda sekali. Ya, antara ini harus pakai kurung memang di sini, karena kita harus mengerjakan dulu. Intinya adalah angka ini harus dikurangi dulu, gitu ya. Yang di sininya ini harus dikurangi dulu, baru dikali, gitu. Karena kalau tidak dikurung, 34 ini dia akan mengali dulu ke sini, gitu, ke salah satu angka ini, nanti baru ngurangi. Nah, itu angkanya jadi berbeda, gitu ya. Maka harus digunakan kurung, ya. Sekarang 34%, 100.000 dikurangi dengan 75.000. Benar? Yang ini 34 ambilnya dari 100 dikurangi 75.000. Ya. Oke. Sekarang yang 39 berarti 335.000 kurangi 100 ya. 335 dikurangi 100. Ya. Nah, dapat angkanya. Nah, yang terakhir ini pun juga ada kemarin masih salah. Nah, kemarin hitungnya tuh dapatnya di sini angkanya pakai yang 10 jutanya. 10 juta terus dikurangi dengan angka ini. Nah, itu jadi salah. Ya, karena apa? Angka kita nggak nyampe 10 juta, jadi jangan dipakai gitu ya. Nah, ini harusnya kita pakai angka ini. Nah, saya panggil aja dari sini langsung ya. Nah, supaya nggak salah. Nah, kurangi pakai dalam kurung. Oh ya, betul.
Untung kamu ingetin. Nah, itu gunanya tuh ya. Berarti kamu nyimak betul. Nah, ini dikurangi. Nah, kita 34. Garis batas bawahnya 335. Ya. Nah, ini baru angka ininya saja, taxable income-nya, belum dikali yang ini. Nah, kenapa saya buat ini? Supaya keduanya ini bisa langsung saya kalikan, gitu ya. Jadi supaya lebih mudah di sini. Jadi cara mengerjakannya tinggal ini saja, ya, dikali dengan 15%. Nah, tuh dapat kan? Ya. Nah, ini karena dia sama formulanya, saya coba panggil aja gini ya. Saya coba copy saja. Nah, dapat angkanya semua. Bu, Ya. Kalau yang persenin itu ya apa Bu? Normal kan Bu? Nggak pakai rumus lagi ya Bu persennya Bu? Ini? Ya Bu? Iya. Kamu begini aja boleh, 15% boleh. Ya Bu. Nanti tinggal ini dikalikan ini ya, 15% di kolom J dikali dengan ini hasil pengurangan yang tadi ini di kolom K. Ya, kalikan saja, masukkan di sini. Paham Bu, makasih Bu. Ya. Gimana bikin baris jadi langsung ada penjumlahannya tuh Bu? Oh, yang ke bawah ini ya? Ya. Oke, nah gitu. Kalau kamu ada yang nggak tahu langsung tanya ya supaya kita bisa bahas lagi. Nah, caranya begini, ya. Itu namanya sistem copy paste ya, copy paste tapi dengan kita menggunakan ngedrag aja. Jadi kita dari sini dasarnya. Ini bisa dipakai kalau rumusnya sama. Artinya gini, yang mau dikali sama antara kolom J dengan K gitu. Walaupun angkanya beda, tapi semuanya kali kan? Cuma ini kali ini gitu ya. J kali K, J kali K, J kali K, J kali K. Semuanya sama ya ininya. Apa namanya? Formulanya. Nah, jadi kita tinggal copy ke bawah saja. Caranya, oke. Kita lihat ya. Kamu bawa di apa namanya? Di baris yang 7.500 ini ada titik warna hijau di bawah ini kan? Kecil ini kan? Kamu lihat ada titik warna hijau di ujung bawah? Ada Bu. Ya, kamu tempel dengan kursornya. Tempel gini, sampai keluar tanda tambah warna hitam. Nih, keluar nggak? Di kalian kelihatan nggak? Kelihatan Warna Bu, hitam. Nah, kelihatan Bu. Lalu kamu tekan mouse-nya, ya tekan, lalu di drag ke bawah. Nah, dia akan berjalan sendiri, lepas. Nah, jadi artinya adalah rumus yang digunakan itu sama dengan yang di sebelah kiri ini. Cuman dia akan dia aakan membacanya sesuai dengan yang di sampingnya, gitu. Jadi kalau dia kolomnya di L25 itu berarti dia perkaliannya adalah di sini K25 dikali dengan J25 gitu. Begitu juga yang ini. Ya misalnya L28 berarti ini dapatnya dari J28 dan ini K28. Nah, seperti itu caranya. Sudah paham? Oke Bu, makasih Bu. Nah, ini baru ininya aja, ini baru angkanya loh, belum jumlahnya ya. Sekarang kita jumlah lagi, tinggal jumlahkan aja sum saja. Nah, gitu ya. Nah, inilah baru angka tax kita, pajak. Ini namanya tax bill kita ya. Nah ini angka ini sebetulnya tinggal kamu pindah saja ke atas yang kosong di sini. Nah, di sini tinggal kamu ambilnya dari sini, dari tax bill ini. Caranya panggil aja di kolom berapa nih dia? L30. Ya, kamu klik di sini, ya. Tanda sama dengan, tinggal kamu panggil. Ya. Pindahkan dia 213.520. Nanti pada saat saya koreksi, saya tinggal klik aja di sini. Oh, kamu ngambil dari L30. Saya lacak di sini. Oh, L30. Berarti benar. Gitu. Ya, ini tax bill-nya. Nah, sekarang kita mau bikin yang ininya. Persentasenya di sini. Ya, gimana caranya? Kayak kemarin kan? Rata-rata. Average
tax rate. Rumusnya kan sudah tahu kemarin kan? Tax bill ini dibagi dengan taxable income. Ya. Jadi tinggal kamu panggil aja ini. Ya, tax bill dibagi dengan taxable income. Wah, ini dapatnya kok 0. Nah, ini pasti ada yang nggak pas ini. Ya, kalau ada 0 gini jangan kamu biarkan. Pasti ada yang sesuatu yang tinggal mainkan saja di sininya. 0 apa namanya? Ini bukan dalam bentuk, ini rasio ya. Pembagian ini rasio, dia bukan dalam bentuk dolar ya. Dia harus dalam bentuk general. Nah, ini dia. Jadi nilainya ini atau persentase. Jadi nilainya adalah 34%. Nah, kalian kemarin ada yang jawabnya segini nggak? 34%. Kalau dapat 34% berarti betul. Nah, tinggal masukkan sini di pajak kita. Ya, panggil aja dari situ ya ke sini. Pindah dia. Nah, gitu. Jadi sudah dapat ya nilai bayar pajaknya. Nah, ini nanti biaya-biaya ini, jadi biaya-biayanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Biaya inilah nanti yang kalian pakai di Dupont analisis. Jadi waktu buat Dupont analisis paling bawah itu yang ada total cost, di bawahnya itu kalian masukkan biayanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemarin itu banyakan kamu bikinnya 4. Administration expenses-nya lupa nggak dimasukkan. Nah, di situ salahnya ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu ini nilai pajak kita sekian, nih, berarti kita bisa dapat nih laba bersihnya berapa. Dari sini ya. Kan dikurangi kan? Dari taxable income dikurangi bayar pajak, inilah net income kita. Ya udah tinggal kurangin aja dari sini ya. Dari taxable income dikurangi bayar pajak. Nah, jadi net income kita 414.480. Nah, masih belum selesai nih. Kan tadi di soal ada dividen kan? Kamu sudah masukin tadi dividennya itu 120. Berarti sisanya berapa? Kurangi lagi. Ya, ini dikurangi dengan dividennya. Nah, jadi yang di laba ditahan itu nilainya 294.480. Nah, ini nanti yang net income ini dibutuhkan di Dupont analisis. Ya. Dari sini kemudian yang merah-merah ini biaya-biaya ini plus ini juga net sales, ini datanya yang diperlukan untuk Dupont analisis. Plus total aset. Total aset juga kamu perlu nanti dibuat di Dupont analisis. Plus total equity. Ya, total equity nanti dalam penghitungan equity multiplier kamu perlu ini datanya. Nah, ini data-data ini harus betul. Ya, harus betul dulu ya. Nah, itu makanya saya bilang sebelum kita buat Dupont analisis, kamu harus punya dulu data ini. Nah, jadi harus bikin. Nah, kemarin saya berharap seperti itu, tapi ternyata hanya sedikit yang bisa bisa membuat sesuai dengan yang saya minta gitu ya. Yang banyakannya itu kejebak di sini. Administration expenses-nya nggak masuk. Jadi nanti kalau misalkan kamu nanti di dalam soal ujian, misalnya nanti keluar soalnya seperti ini, ya, misalnya, saya kan belum tahu ya. Kalau nanti soalnya seperti ini, kamu boleh pakai template yang sudah ada, tapi jangan plek abis gitu ya. Kamu harus betul-betul pastikan bahwa data yang ada di kiri ini semuanya sudah masuk. Boleh di merah-merah gini dulu sebelumnya. Ya, dimerah-merahkan dulu supaya kamu nanti membantu. Oh, yang ini udah nih, ini belum, oh ini belum ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan di sini. Jadi semuanya harus sudah pasti masuk data-datanya ke laporan keuangan ke sini. Dan yang penting juga di sini harus balance ya antara aset dengan utang dan modal ini harus sama angkanya. Ya, jadi yang saya lihat kemarin tuh di sini lebih besar angkanya sampai 8 juta kalau nggak salah ya. Ada yang 8 juta atau berapa gitu. Jadi nggak sama angkanya. Sebetulnya kalau di sini sudah tidak sama, itu sudah tanda-tanda berarti ada yang tidak betul
datanya ada yang tidak pas gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu nanti waktu membuat di sini pertama kali buat, kamu lihat di sininya nggak sama, itu dibongkar dulu ya, jangan langsung pindah ke tempat yang lain, kamu bongkar dulu, pasti ada yang belum betul gitu. Ya. Nah, jadi ini sudah dapat hitungannya. Kemudian yang nomor terakhir berarti kita buat kupongnya. Ya, saya mau coba kelihatan. Nah, ini ya. Ini jawaban kemarin betul nih. Nah, oke. Kupongnya seperti ini. Ya, ini angkanya 4769 ya, 4769. Nah, yang saya mau kasih tahu nanti ininya. Nah, jangan lupa pada saat buat ininya, dupong. Nah, ini yang betul ya. Ada angka di dalamnya. Sini. Jadi ada juga beberapa yang kemarin dupong analisisnya itu tidak ditulis angkanya, jadi cuma ROE, ROA, equity multiplier, gitu. Tidak ada jumlah angkanya. Terus ini juga tidak kalah penting, ya. Nah, kalau sudah data kalian sudah ada tadi di samping itu, ini dari sini, ini tinggal kamu panggil saja sebetulnya, ya. Kita akan mulai menghitung rasionya ya. Kita mulai dari total cost. Nah, total cost itu dari sini. Oke. Nah, jadi lihat ya, total cost ini dia punya komponennya berarti bukan 4 lagi, tapi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemarin itu banyak yang lupanya di sini. Nggak masuk gitu, makanya total cost-nya jadi beda. Ini tuh, makanya kalau udah satu salah, otomatis kamu di sini jadi salah, total cost-nya salah, net income-nya juga jadi salah, profit margin-nya jadi beda, ROA-nya juga jadi beda, apalagi ROE-nya, pasti angkanya jadi beda semua. Nah itu, ya kalau saya mau ini kan ya, secara mudah, ini nilainya 0 semua gitu, tapi saya lihat kamu usahanya gitu ya, usaha cara menuliskan ini bisa nggak, rumusnya betul nggak, terus ininya juga dibuat nggak secara benar ya. Nah, jadi di sini di bawah equity multiplier ini jangan ada garis hierarki ya, dia berdiri sendiri saja. Garis hierarkinya itu ada di ROA di sini ya, dia ke bawahnya garisnya ini di bawah ROA. Ya, jadi nanti kalau yang masih salah saya nggak usah sebut namanya ya, kamu sadari aja sendiri, nanti diubah ya, jangan sampai equity multiplier-nya ada garis di bawahnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti ada 7 Bu, ya. Kuliah hari ini nanti dimasukkan ke YouTube juga kah? Iya. Oke Bu, makasih Bu. Iya, nanti kamu bisa nonton juga ya. Nanti saya like Bu. Iya, oke. Cuma nanti saya perlu waktu karena saya edit dulu, saya potong mungkin ya. Soalnya kalau kelamaan biasanya suka orang males nonton kan kalau kelamaan. Jadi saya coba bikin singkat-singkat aja, 15 menit gitu ya. Supaya nggak terlalu berat juga. Oke, terus Ibu ini oh iya, boleh. Siapa nih? Soalnya kan dalam ribuan nih, Bu. Soalnya hitungan tax bill-nya dikurangi 30, Bu. Boleh? Yang sini. Ini. Iya. Kalau kamu lupa pakai nolnya ya, 3-nya. Maksudnya gimana? Ini kan dalam ribuan kan soal itu kan. Kalau misalnya dikurangi 30 dalam hitungan tax bill-nya, boleh nggak? Boleh, asal di sini nanti berubah. Berarti sini kurangi nolnya 3. Iya, gitu. jadi 50 kurang 0. 50 kurang 0. 10.000, Bu. Oh, nggak bisa, salah itu. Kalau misalnya dari awalnya dikurangi 30, Bu. Jadi taxable income-nya 628. 628 berarti nanti di sini cuma 15% dong. Ya, benar nggak? Maksudnya tanpa ribuan nggak, Ceria? Iya, soalnya kan dalam ribuan, Bu. Jadi itu dari awal dalam ribuan, Bu.
Jadi begini, saya paham maksudnya. Kalau gini, maksudnya gini, kalau misalnya di sini dia 628 saja, nanti kita lihat ke tabel sini. Mana tadi tabelnya ya? Saya lihat yang tadi. Nih. Nah, misalnya ini hanya 628 saja tanpa 0 gitu ya. Maka kamu pasti akan melihatnya di sini. Oh, dia nggak nyampe 50.000. Ya kan? Jadi pasti nanti cuma 15% aja ininya, pajaknya. Padahal padahal yang betul dia adalah dia sampai progresif sampai 15, 25, 34, 39 dan 34. Nah, itu maksudnya. Jadi memang harus di video itu juga kan saya bilang kan yang di sini selalu ditambahkan nolnya 3 gitu. Jadi supaya nanti angkanya akan betul gitu ya. Nah, tapi supaya nanti kamu tidak bingung, nanti ini saya jadikan 03-nya langsung saja. Jadi nggak usah pakai nolnya dibuang disimpan di atas ya, supaya nanti kalian nggak salah lagi. Gitu ya. Jadi dalam bentuk yang sebenarnya aja. Ya. Takutnya nanti kalau pas lagi saat ujian kamu lagi karena tegang terus lupa gitu ya dengan yang harusnya kamu udah bisa, tapi karena lupa, karena grogi gitu, tiba-tiba bisa lupa lagi 03 ini. Wah, itu bahaya ya. Jadi nanti pastikan ya, waktu kamu mau menghitung taxable income, kamu cek lagi, lihat di soalnya dia minta nggak ada 03 di atas ini gitu. Kalau dia ada dalam ribuan, dalam jutaan gitu, maka kamu harus dalam bentuk nyata di sini bentuknya. Kalau ribuan ya berarti tambah 3. Kalau dalam bentuk jutaan berarti tambah 6 gitu. Supaya kamu nggak salah di sininya. Karena kalau tadi 628 berarti dia di sini nggak nyampe 50.000 kan. Jadi kamu nanti ngitungnya pasti 50.000 dikurangi 628 ya. Jadi otomatis persentasenya salah gitu. Salah banget gitu. Kan nggak mungkin juga perusahaan ya di sini misalnya nih bayar bunganya aja 70.000. Masa dia bayar pajaknya cuma istilahnya di sini 70.000. Dari sini 698.000 dikurangi 70.000 kan di sini pasti sisanya adalah 628.000, bukan 628 saja. Beda kan hasil pengurangan EBIT dan interest paid ini kan. Nah, dari situ. Jadi nanti pada saat ujian kamu betul-betul dikerjakan dengan teliti ya, karena ini angka-angka semua ya. Jadi salah sedikit itu bisa berbahaya gitu ya, bisa nilainya nanti jadi berkurangnya banyak gitu. Oke, nah sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kita belum bahas mengenai dupongnya ya. Saya rasa sih nggak perlu. Kenapa? Aman Bu, masih bisa dipahami. Bisa ya dipahami ya. Nah, terus kalau untuk dupongnya saya rasa kalau kamu sudah bisa menguasai 7 ininya, yang penting kamu ini dulu deh. Yang 7 rumusnya ini aja dulu ya, total cost. Ya, karena kuncinya di sini, di total cost. Kalau total cost kalian salah, nanti ke bawahnya salah semua. Karena total cost ini dipakai di mana-mana di sini kan. Di net income pakai total cost ya. Nah, nanti di profit margin dia pakai net income. Nah, net income-nya juga dari sini ada total cost-nya, gitu kan? Nah, ya nanti di sini kalau di sini udah salah, otomatis kamu juga rasionya jadi salah semua. Nah, gitu. Oke. Nah, ini nanti saya minta kalian betul-betul pahami betul-betul di rumus ini kamu betul-betul kuasai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 rumus ini harus sudah kamu betul, jangan sampai terbalik angkanya ya, jangan sampai terbalik ya. Kemudian nah yang terakhir nanti ini belum saya belum sampai sini kemarin, soalnya saya belum sampai minta untuk membaca ini sebetulnya. Nah, ini adalah ujung akhir kita nanti. Setelah nanti didapat ROE, biasanya saya akan minta apa maknanya, gitu. Ada yang bisa nggak coba?
dengan 0,1277 atau 0, ini berapa kalau dibulatkan jadinya? Jadi 0, berapa nih? 0,13. Iya, betul. 0,13 ya. Coba kita tuh ya. 0,13. Siapa yang bisa baca? Coba maknanya apa? Maknanya adalah Nah, bahwa jika kita menanam $1 modal, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 13 sen. betul. Ya. Jika ya investor. Ini kan untuk investor ya. Jika investor mau menanamkan modalnya, menanamkan uang deh ya, menanamkan uangnya gitu dia. Uangnya sebesar $1 aja dulu. Kita pakai uang yang kecil aja dulu ya, $1 aja dulu. Untuk, nah ini karena tentang equity, ROE kan tentang equity. Untuk meningkatkan modal, ya, maka dia akan menerima keuntungan sebesar $0,13 atau 13 sen. Tadi betul ya, seperti yang disebut oleh Rizky. Jadi kalau dia nih investor, jadi ini sebuah janji gitu ya, seperti sebuah janji. Jadi kalau investor itu mau menanamkan satu modal saja di perusahaan ini, di PT AIUEO gitu ya, setelah melihat rasio ini, perhitungannya ini, berarti kalau saya menanamkan uang saya $1 aja, nanti saya dapat pengembaliannya tuh segini, dapat 13 sen. Nah gitu, ada kelebihan 13 sen dari situ. Nah berarti kan keuntungannya dapatnya lumayan besar ya, 13 sen gitu ya. Nah jadi apakah hal ini menarik buat investor gitu? Nah itu jadi bisa dianalisanya seperti itu. Jadi nanti pada saat kita sudah dapat angkanya ROE, ya saya minta tuh kalian nanti dibaca maknanya. Yang paling ujung saja ya, yang paling atas ROE-nya saja. Gitu. Karena biasanya memang ROE inilah yang paling dipakai, yang paling banyak dipakai oleh investor ataupun kreditor ya, untuk mereka menilai kira-kira mereka mau nggak bantu perusahaan ini gitu. Mereka melihatnya dari sini. Karena biasanya dia lebih tinggi nilainya daripada ROA. Coba kita lihat ya. Nih, ROA-nya cuma 0,09. Artinya, kalau mereka menanamkan uangnya $1 saja, jadi samakan ya, $1 saja. Tapi kalau di sini ROA itu untuk meningkatkan, untuk membeli aset gitu. Jadi uangnya dia nanti dipakai untuk membeli aset gitu ya. Kalau di bawah ini kan uangnya dia dipakai untuk menambah modal, beda ya jalurnya ya. Nah, kalau yang ROA, kalau uangnya dipakai untuk membeli aset, karena kita pakai ROA, aset gitu ya. Nah, artinya dia akan mendapatkan keuntungannya sebesar 9 sen saja. Bayangin. Investor biasanya kalau untuk ini nggak mau dia milih yang ini kan pasti pakainya ROE ini gitu ya, karena lebih besar buat dia pengembaliannya ataupun returnnya ya, apa sih istilahnya, labanya itu. Jadi biasanya mereka kan pertimbangannya seperti itu. Oke lah saya bantu tapi dengan janji bahwa ini untuk meningkatkan modal ya, gitu. Bukan untuk beli aset. Nah gitu, seperti itu. Jadi ada diskusi-diskusi seperti itu biasanya antara investor dengan perusahaan. Itu bisa dipahami? Saya sangat berharap bahwa kalian bisa memahami ini ya, karena ini sebetulnya merupakan salah satu hitungan yang paling dasar dulu gitu. Jadi kalau kamu ini bisa paham yang ini gitu ya, dan kamu bisa mengerti maknanya gitu ya, nanti kita akan pindah ke hitungan yang berikutnya, itu agak lebih enak, lebih tenang gitu ya. Setelah ini kamu akan belajar tentang nilai uang ya. Jadi sengaja memang untuk minggu ini saya sediakan waktu lebih untuk membahas hasil kuis kemarin, karena hasilnya itu belum terlalu memuaskan gitu. Jadi saya ingin kalian itu betul-betul
nanti tidak terjebak gitu ya. Jadi nanti betul-betul dicek ya soalnya itu. Jadi sebetulnya saya melihat kamu tuh sebetulnya udah bisa, cuma karena Iya, Bu. nggak Kalau nggak teliti hancur semuanya. Bu. iya, hanya karena nggak teliti saja gitu loh. Kalau saya melihat dari cara kalian itu memindahkan itu sudah bisa gitu. Berarti sebetulnya kalian sudah mulai paham nih. Nah cuma nggak teliti aja gitu. Nah itu makanya mesti saya klarifikasi dulu, saya clearkan dulu. Ya hari ini saya clearkan dulu supaya kalian tahu di mana letak kemarin nggak telitinya di mana gitu, supaya nanti pada saat ujian betul-betul di UTS-nya nanti, misalnya soalnya ini saya keluarkan, kamu udah siap gitu, udah tahu, nanti jangan sampai diulang lagi ya, yang nggak telitinya itu jangan sampai diulang lagi. Boleh nanti caranya seperti yang tadi saya bilang itu ya, kamu merahin aja, tandain yang udah dipakai, merahin gitu. Nah nanti kan kelihatan. Jadi kamu kalau misalkan nanti buat, nanti kan jawabannya memang pasti dalam Excel gini. Saya mintanya dalam Excel. Jadi nanti kamu sudah siapkan dari rumah gitu ya. Kamu boleh siapkan template-nya dulu, tapi dikosongkan dulu gitu ya. Angka-angkanya dikosongkan, jangan dipakai angka-angka lain gitu. Itu punya perusahaan lain, jangan digabung gitu. Jadi nanti ini angkanya betul-betul yang baru. Kemudian, apa tadi saya mau bilang ya? Saya tiba-tiba ngeblank sih. Pasti lihat sininya. Kamu ikuti saja cara-cara yang tadi saya ini. Makanya nanti dilihat videonya ya, yang ini yang tadi, nanti yang video ini kamu nonton lagi videonya supaya kamu nanti bisa melihat satu step-stepnya. Kamu ngisi yang mana dulu gitu. Ya, kamu bikin yang laporan balance sheet-nya dulu, dibetulkan dulu balance nggak gitu. Kalau udah bisa balance, kamu baru pindah ke income statement. Ya, income statement-nya nyari setelah itu di tengah-tengah sampai di sini, di income statement ini. Mana income statement? Nah ini dia. Ya. Sampai betul-betul di taxable income ini kamu betul-betul angkanya bener nggak gitu. Ya, di sini. Nah, baru setelah itu kamu masuk ke pajak. Nah, di pajak ini baru kamu bikin di sebelahnya. Jangan jauh-jauh bikinnya. Jangan kamu bikinnya di bawah atau terlalu jauh gitu. Supaya apa? Pada saat kamu berhitung nanti kamu tinggal geser aja ke kiri, angkanya dapat di sini semua. Oh, ini ada di sini, angkanya di sini gitu. Jadi tidak terlalu membingungkan. Jadi nanti jawabannya kalau bisa dalam satu ini aja, dalam satu dalam satu sheet aja gitu ya. Tidak perlu dipindah ke sheet 2, sheet 3, nggak usah gitu. Supaya nanti kamu nggak bingung sendiri. Karena kita waktunya hanya 2 jam. 2 jam itu untuk yang dari awal sampai akhir itu paling soalnya 3 aja kan. 3 itu ya ini tadi. Kamu buat ininya dulu satu, laporannya aja ada 2. Terus yang kedua nanti kamu buat yang pajaknya. Ini kan hitungan pajak ini. Ini yang keduanya. Berarti kan kamu harus sediakan waktu betul-betul teliti juga, jangan sampai. Kalau cuma sampai 15%, kamu mesti curiga. Mungkin nggak perusahaan cuma bayar 15% pajaknya. Jangan-jangan saya lupa nih 03 gitu ya. Kamu mesti berpikir gitu. Ya. Terus setelah ini selesai, data-data selesai, baru kamu pindah ke Dupont analisis. Lalu kamu segera bikin ininya. Ya, kamu bikin dulu ininya sesuai dengan apa yang ada di data yang kamu punya. Ingat ya, datanya harus pas sama. Kalau di sini biayanya ada 5 atau ada 6, kamu harus bikinnya juga 6. Jangan sampai nanti kamu salah gitu. Mau pakai template yang ada pun boleh, asal kamu tambah gitu. Tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini kan, kamu nambah ada satu lagi, biaya administrasi ditambahkan 1. Kan udah bisa kan cara nambahnya kemarin kan? Tinggal klik kanan, add shape, terus pilih yang after gitu ya. Artinya dia tinggal pilih geser ke kanan gitu, nambah lagi gitu. Nah, terus yang ini juga setelah ini jadi, ya baru kamu masukkan ke rumus ini. Ada 7 rumus. Ya, nanti data-data angka ini jangan lupa dimasukkan lagi ke sini, ke dalam angka ini. Jadi jangan dibiarkan kosong. Karena kalau ini nanti juga bisa mengurangi nilai. Karena ini harus ada angkanya di dalam sini. Nah, yang terakhir nanti baru maknanya. Apa dari ini semua maknanya gitu ya. Nah, kalau kamu bisa semuanya ini, saya yakin kalau kamu nanti sering latihan juga ya, kamu pasti bisa gitu.
Walaupun angkanya nanti diubah-ubah gitu ya, yang penting bisa seperti ini. Dan satu pesan saya, jangan sekali-kali kamu memberikan jawaban ke orang lain ataupun kamu minta jawaban ke orang lain, pasti akan ketahuan karena saya yang buat soalnya ya. Jadi lebih baik kamu kerja sendiri ya. Saya akan lihat nanti, nggak apa-apa, saya lebih menghargai kalau misalkan kamu kerja sendiri, misalnya masih ada beberapa salah, itu biasanya saya tolerin daripada kalau saya lihat kamu ngambil punya orang dan ketahuan gitu. Ya, biasanya malah saya langsung nggak saya nilai gitu, saya biarkan aja gitu. Itu ya. Kalau di kalau di latihan ini saya masih berupa warning aja gitu ya, versi peringatan gitu. Jadi nilainya masih saya kasih minimalis. Tapi nanti kalau di ujian betulan, biasanya saya nggak kasih nilai gitu. Karena apa? Nggak fair gitu ya. Kasihan teman yang lain sudah bekerja keras, sementara kalian hanya mengandalkan dari orang. Itu pun kalau jawabannya betul ya. Yang beberapa yang kejadian di sini, ngambil dari orang ternyata salah gitu. Salah sekali dan kesalahannya itu mencolok sekali gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ini, karena kita nanti di pertemuan berikutnya sudah materinya beda ya, di pertemuan besok.